Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah perkooperasian dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia SPD MPDE. Nah, pada video kali ini kami akan membahas dan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai materi hari ini, yaitu pengertian kooperasi dan prinsip-prinsip dalam perkooperasian. Nah, untuk itu sebelumnya perkenalkan saya Fira Kurnia dengan NIM 21053015 dan dua rekan saya Faisal Hamzah dan Fitria Permata yang akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai materi pengertian kooperasi dan prinsip-prinsip dalam perkooperasian. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke dalam video kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisal Hamzah dengan NIM 21053014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian kooperasi menurut International Labour Organizational. Yang pertama itu ada pada Muknar, di mana Muknar ini mengartikan kooperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan urusan niaga secara kumpulan dan berdasarkan pada konsep tolong-menolong, di mana aktivitasnya dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang terkadang dalam prinsip gotong royong. Yang kedua yaitu ada pada Muhammad Hatta, di mana Muhammad Hatta mendefinisikan koperasi dengan lebih sederhana. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidup ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebutlah yang menjadi dorongan oleh keinginan memberi rasa jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang untuk semua dan semua untuk seorang. Selanjutnya yaitu pada Arifina Chaniago, di mana Arifina Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, di mana koperasi dijelaskan dengan bekerja sama secara kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmania pada para anggotanya. Selanjutnya, pengertian koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada pasal 1 dijelaskan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas azas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Jadi, berdasarkan pengertian koperasi secara umum dan para ahli, maka pembentukan koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Tujuan lainnya antara lain, yang pertama ada membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. Yang kedua, ada membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkoperasian. Yang pertama menurut para ahli ada menurut prinsip Munker. Prinsip Munker menjabarkan bahwa prinsip kooperasi adalah prinsip ilmu pengetahuan sosial yang dirumuskan berdasarkan pengalaman kita dan merupakan petunjuk utama dalam mengerjakan sesuatu yang akan kita kerjakan. Prinsip kooperasi menurut Munker ini menjabarkan 12 penjabaran. Yang pertama ada keanggotaan bersifat sukarela, yang kedua keanggotaan terbuka, yang ketiga pengembangan anggota, yang keempat identitas sebagai pemilik dan pelanggan, yang kelima ada manajemen dan pengawasan yang dilaksanakan secara demokratis, yang keenam ada koperasi sebagai kumpulan orang personal, yang ketujuh ada modal yang berkaitan dengan aspek sosial yang tidak dibagi, yang kedelapan ada efisiensi ekonomi dan dari perusahaan koperasi, yang kesembilan ada
perkumpulan dengan sukarela. 10 ada kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan yang tadi. Yang ke-11 ada pendistribusian yang adil dan merata akan hasil ekonomi. Selanjutnya yang terakhir ada pendidikan anggota. Selanjutnya, prinsip yang kedua ada prinsip menurut Rochdale. Prinsip ini awalnya dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris pada tahun 1944. Prinsip ini menjadi acuan atau tujuan dasar bagi berbagai koperasi di seluruh dunia. Nah, adapun prinsip koperasi menurut Rochdale yaitu yang pertama ada pengawasan secara demokratis, yang kedua keanggotaan yang terbuka, yang ketiga pembatasan bunga atas modal, yang keempat ada pembagian sisa hasil usaha atau SHU sebanding dengan jasa tiap anggota. Yang kelima ada penjualan sepenuhnya dengan tunai, yang keenam barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan. Yang ketujuh ada menyelenggarakan pendidikan kepada anggotanya dengan prinsip koperasi. Yang kedelapan ada netral terhadap politik dan agama. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu ada prinsip Prevention. Prinsip ini diinisiasi atau diketuai oleh Friedrich Wilhelm Prevention pada tanggal 30 Maret 1818 sampai 11 Maret 1888. Jadi prinsip ini intinya itu ada 7 prinsip menurut Prevention. Nah, yang paling utamanya yaitu ada swadaya. Jadi, pemenuhan kebutuhan anggota oleh anggota untuk anggota tersebut. Yang kedua, kemudian daerah kerjanya terbatas. Jadi fokus prinsip Prevention ini lebih ke pekerja di daerah perkotaan. Karena daerah perkotaan memang banyak sekali industri. Jadi lebih banyak buruh atau banyak pekerja bahkan anggota yang membutuhkan bantuan koperasi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Nah, yang ketiga yaitu SHU untuk cadangan. Jadi pada prinsip Prevention ini adalah SHU hasil usahanya itu dipakai untuk cadangan koperasinya. Jadi untuk mengembangkan koperasinya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada tanggung jawab anggota tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas ini apa sih? Jadi, ketika di kemudian hari terjadi sebuah kerugian atau kebangkrutan, maka yang bertanggung jawab itu adalah anggotanya. Maka kerugian tersebut dibagi dengan para sesama anggotanya. Selanjutnya, pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan. Yang keenam, usaha hanya kepada anggota. Karena memang tujuan utamanya untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, yang terakhir, keanggotaan atas dasar watak, bukan uang. Jadi, tidak peduli apakah anggota tersebut memiliki latar belakang dari kalangan menengah, ke atas, ke bawah. Yang penting intinya itu tidak masalah selagi tidak ada hambatan. Selanjutnya yaitu ada prinsip Schultz. Prinsip ini sangat mirip dengan prinsip Prevention. Bedanya apa? Bedanya di sini jika prinsip Prevention tadi itu lebih fokusnya kepada anggota-anggota yang berada di perkotaan. Dan sedangkan pada prinsip Schultz ini lebih berfokus kepada pengusaha kecil yang berada di pinggiran kota, di pedesaan, atau di daerah yang bukan daerah urban. Nah, jadi menurut prinsip Schultz ini terdapat beberapa prinsip, dan yang pertama yaitu ada swadaya, dan yang kedua ada daerah kerjanya tak terbatas. Kalau sebelumnya di prinsip Prevention itu daerah kerjanya terbatas, tapi di sini prinsip Schultz ini dia tidak terbatas, hanya cukup di kota saja. Yang penting bisa menjangkau para pengusaha-pengusaha kecil, maka dia ke daerah kerja tak terbatas. Nah, selanjutnya yaitu ada SHU-nya hanya digunakan dan diarahkan dan dialokasikan cukup kedua arah saja. Yang pertama yaitu untuk dicadangkan, dan yang keduanya nantinya akan dibagikan kembali kepada para anggotanya tersebut. Jadi, tidak hanya untuk disimpan
untuk kepentingan perputaran modal koperasi saja, tetapi juga untuk dikembalikan lagi kepada para anggotanya tersebut. Selanjutnya, tanggung jawab anggota terbatas. Nah, maksud terbatas di sini apa sih? Jadi, ketika suatu saat itu ada kerugian atau suatu saat itu ada kebangkrutan. Nah, kalau misalnya di prinsip Ravenson tadi, tanggung jawabnya akan menjadi tanggung jawab anggota. Tetapi jika ada kerugian dan ada kebangkrutan karena tanggung jawab anggotanya terbatas, maka kerugian itu tidak ditanggung semata-mata oleh anggotanya, karena anggotanya sendiri saja sudah sangat menderita secara ekonomi. Nah, jika dia pun menderita kerugian dan menanggung kerugian orang lain karena dia adalah anggota koperasi tersebut. Selanjutnya, pengurus bekerja dengan mendapatkan imbalan. Nah, kalau misalnya di prinsip sebelumnya, jadi pengurus bekerja itu sukarela. Sedangkan pada prinsip ini, pengurus itu bekerja dengan mengharapkan imbalan dengan harapan agar kinerjanya dan performance-nya ini itu lebih baik lagi atau lebih profesional lagi. Nah, selanjutnya itu usaha tidak terbatas. Tidak hanya untuk anggota, tujuannya apa usaha tidak terbatas dan tidak hanya untuk anggota ini. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip menurut ICA atau International Cooperative Alliance. Nah, prinsip ini adalah sebuah organisasi internasional. Jadi, ICA ini bukan sebuah tokoh, tapi adalah sebuah organisasi internasional yang ICA ini membawa 313 anggota atau negara federal. Nah, adapun beberapa prinsip-prinsip dari ICA ini, yang pertama yaitu keanggotaan koperasi harus sukarela dan bebas diskriminasi. Yang kedua, bersifat demokratis dan pemimpin dipilih oleh anggotanya. Dan yang ketiga, bunga modal dengan persentase tertentu. Yang keempat, SHU-nya dibagikan untuk anggota sesuai porsi jasanya masing-masing. Dan yang kelima, netral terhadap ras, agama, maupun politik. Yang keenam, koperasi bekerja sama dengan koperasi lain, baik dalam tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Nah, yang terakhir yaitu ada prinsip-prinsip koperasi Indonesia. Yang pertama yaitu sukarela atau terbuka, keanggotaannya ini bersifat tanpa paksaan sama sekali. Dan yang kedua, demokrasi. Keputusannya berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama. Dan yang ketiga, SHU yang adil tergantung besar kecilnya modal anggota tersebut. Dan yang keempat, kemandirian. Masing-masing anggota aktif dan harus mandiri. Yang kelima, pendidikan koperasi, masing-masing anggota memiliki ilmu koperasi. Dan yang keenam, kerjasama untuk perkoperasian demi kemakmuran anggota dan perekonomian nasional. Baiklah teman-teman semua, itulah penjelasan dari kami mengenai pengertian koperasi dan prinsip-prinsip perkooperasian. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat bermanfaat dan dapat teman-teman pahami. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.